Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama pagi hari ini kita siapkan setiap hati kita. Kita datang memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari bersama kita satu hati di dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami memulai hari kami dengan hati yang baru, dengan sukacita yang baru daripada Tuhan. Bersama-sama Tuhan kami mau siapkan setiap hati dan keberadaan kami. Datang dalam hadirat-Mu, kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Engkau menjangkau setiap hati kami Tuhan. Engkau yang melawat setiap hati pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Biar kuasa nama Tuhan saja yang ditinggikan Tuhan. Engkau saja yang layak. Sama-sama kami mau naikkan pujian kami. Kami mau nyatakan bahwa satu-satunya pribadi yang kami sembah, yang kami pegang teguh hanya Engkau. Selama kami ada, selama kami hidup, satu-satunya pribadi yang kami sembah, yang kami tinggikan, hanya Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami mau nyatakan. Melayani, mengasihi-Mu, amin. Mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap kami pegang teguh. Pegang teguh, ya Tuhan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sama-sama mari melayani, mengasihi-Mu, amin. Mengiring selama kami ada, selama kami bernafas Tuhan. Janji-Mu kami pegang tetap, janji-Mu ku pegang teguh, amin. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Engkau yang sungguh-sungguh nyatakan, segenap hati kami berseru, mengiring-Mu seumur hidupku. Ini hidup kami Tuhan, ini setiap pernyataan kami hanya Engkau. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani-Mu, mengasihi Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Selagi kami ada, selama kami hidup Tuhan, kami mau berpegang teguh hanya satu pribadi, hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kepada satu nama di atas segala nama, nama Yesus. Hanya Engkau yang kami andalkan.
Ini pernyataan setiap kami umat-Mu. Kami mau menyatakan bahwa ini hidup kami. Kami mau persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu Bapa. Mari bersama melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, ya Tuhan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi katakan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ya Tuhan, ini setiap hidup kami, ini setiap hati kami, hanya bagi-Mu. Mari bersama, hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Nyatakan, Kau bersama di dalamku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kami nyatakan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersama di dalamku, di dalam, jadi bukti kebesaran. Amin Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat-Mu, tanda mujizat ya Tuhan, sertai tiap langkahku. sebab Engkau bersamaku, Kau bersama di dalamku, di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Sebab Engkau ada, sebab Engkau yang hidup di dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami. Kami punya Tuhan yang sanggup, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang heran. Kami tahu Tuhan bahwa sepanjang perjalanan hidup kami tahu kami punya Tuhan yang senantiasa memegang teguh tangan kami. Kami berjalan di atas mujizat, kami berjalan di atas batu karang yang teguh. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat. Hanya nama Yesus. Sekali lagi bersama-sama dengan iman katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. sebab Engkau Tuhan, Kau bersama, Engkau yang hidup di dalam, ya Tuhan, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi bersama-sama katakan, oh hidupku
firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi bersama-sama katakan, oh hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan, Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah-Mu. Karena itu Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Biarlah Tuhan kami boleh sungguh-sungguh memahami dan menyadari akan kebenaran firman-Mu, agar hidup kami boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, shalom, selamat pagi. Kita boleh berjumpa kembali pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, saya percaya. Ya, dan apapun keadaan kita, biarlah kita mau terus ya menjaga damai sejahtera dan sukacita kita. Baik, ya kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan terambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat mulai. Filipi pasal 4 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudara, firman ini berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hari-hari ini untuk bersukacita itu rasanya sulit sekali, saudara. Karena memang di akhir zaman, ya tantangan, pergumulan, masa-masa yang sulit itu datang. Tapi kalau firman Tuhan menyuruh kita bersukacita, maka tidak ada pilihan, kita harus bersukacita. Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Filipi, ya, dia berkata, bersukacitalah ya senantiasa di dalam Tuhan, ya. Bersukacitalah. Dia mengingatkan jemaat di Filipi untuk mereka bersukacita. Sukacita yang dari dunia ini hanya sementara. Mungkin ketika kita liburan kita bisa bersukacita, ya sementara. Kalau sukacitanya tergantung pada liburan, pulang lagi ya nggak sukacita lagi. Orang sekarang banyak bilang mau healing, liburan mau healing. Ya setelah liburan duitnya habis, tenaganya capek, pulang ke rumah bukannya healing malah puyeng, saudara. Tetapi ya sukacita yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini, dia bilang bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kenapa kita harus bersukacita di dalam Tuhan, saudara? Karena sukacita dunia ini terbatas dan sementara. Mungkin ada sebagian orang bersukacita karena hari ini dia punya uang banyak, ya. Ketika dia belanja di mall, dia beli sesuatu, ada sukacita. Tapi itu sukacita yang sementara. Ketika uang mulai menipis, mulai habis, maka sukacita itu hilang. Rasul Paulus menyuruh jemaat yang ada di Filipi bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Nah, saudara, bersukacita di dalam Tuhan ini adalah sukacita yang kekal. Bahkan ketika kita sedang ada dalam masalah pun, ya sukacita ini tetap ada karena itu dari Tuhan dan di dalam Tuhan. Inilah kemenangan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita dapat bersukacita sekalipun dalam keadaan yang tidak enak.
Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita semua hari ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah mulai kehilangan sukacita hari-hari ini. Kenapa kita harus terus menjaga sukacita hari-hari ini saudara? Karena Alkitab berkata sukacita di dalam Tuhan itu adalah kekuatan kita. Dengan kata lain, orang yang kehilangan sukacita itu kehilangan kekuatan. Kita tidak akan mungkin kuat menghadapi tantangan, kita nggak akan mungkin kuat menghadapi pencobaan, kita tidak akan mungkin kuat menghadapi hari-hari ini kalau kita tidak punya sukacita yang dari Tuhan. Ya, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini adalah sebuah kalimat perintah yang sangat serius sehingga 2 kali dia mengulang saudara. Ya memang karena hari-hari ini gampang sekali damai sejahtera itu hilang. Gampang sekali sukacita itu hilang. Dengar kabar dari sana sini, dengar berita dari kanan kiri, persoalan dalam keluarga, rumah tangga, masalah dengan ipar, menantu, dengan orang, dengar omongan orang, itu bikin kita kehilangan sukacita. Bahkan seringkali kita sudah menjaga, berusaha menjaga, tapi kita kan tidak bisa mengontrol keadaan apa yang bisa datang menimpa kita. Tapi satu hal kita bisa mengontrol hati kita, damai sejahtera, bahkan sukacita yang ada di hidup kita. Ya karena itu Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, bersukacitalah. Ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ya apa yang harus kita lakukan hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan saudara? Bersukacita. Ya karena itu kekuatan kita. Yang kedua, biarlah kebaikan hatimu itu diketahui semua orang, ya Tuhan sudah dekat. Artinya apa? Hari-hari ini kita harus hidup bersukacita dan terus berbuat baik saudara. Ya biar orang tahu kebaikan kita, Alkitab berkata. Seringkali ya kita bukan mau memamerkan, tetapi Alkitab dengan jelas berkata ya biarlah semua orang tahu ya kebaikan hatimu. Ya dikatakan sana ya jadi hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Biarlah orang itu mengetahui tentang kebaikan-kebaikan kita. Jangan sampai kita terkenal karena keburukan-keburukan kita. Ya hari-hari ini yang harus kita jaga adalah sukacita, damai sejahtera dan teruslah berbuat baik. Sampai semua orang tahu bahwa kita adalah anak Tuhan, hidup kita baik, kita suka menolong, hidup kita berdampak saudara ya. Karena itu hari-hari ini biarlah kita terus menebarkan sukacita dalam diri. Ingat, sukacita yang dari dunia itu sementara. Harta, kekayaan, jabatan, promosi, ketenaran, popularitas itu hanya sementara. Tapi sukacita yang kita dapat dalam Tuhan itu yang kekal. Makanya bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan biarlah kebaikan hati kita diketahui semua orang. Kalau Tuhan izinkan hari-hari ini kita masih bisa berbuat baik, berbuat baiklah saudara ya. Minta ya hikmat dari Tuhan untuk kita boleh menjadi saluran berkat. Ya bukan salah tempat, tapi minta tuntunan Tuhan agar hidup kita sungguh-sungguh menjadi berkat dan kebaikan kita orang semua boleh tahu bahwa kita adalah anak Tuhan, bukan untuk kesombongan kita, tapi sekali lagi biar nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita supaya semua orang tahu bahwa oh dia itu anak Tuhan loh, hidupnya menjadi berkat, dia itu orang yang baik. Saudara, biar hari-hari ini kita semakin banyak merenung, kita semakin banyak bersukacita. Ya mungkin saudara berkata, anak saya tuh loh Bu hari-hari ini semakin memberontak, saya rasanya kehilangan damai sejahtera. Jangan biarkan iblis mencuri sukacitamu. Mungkin saudara berkata, suami saya tuh loh gak berubah-berubah, tetaplah bersukacita. Orang bilang gila kali ya, banyak masalah tapi tetap bersukacita. Memang ikut Tuhan itu agak-agak saudara ya, agak lain. Tapi mari kita sungguh-sungguh berdoa agar iman kita, bahkan seluruh buah-buah dari iman kita bisa dilihat semua orang. Ya orang yang bersukacita adalah orang yang dapat menanggung ya beban persoalannya, sebab sukacita yang dari Allah itu kekuatan kita. Kalau saudara kehilangan sukacita, saudara kehilangan kekuatan. Kalau saudara kehilangan sukacita, saudara kehilangan damai sejahtera, saudara pasti kalah menghadapi pergumulan. Tapi ketika saudara bersukacita dalam Tuhan, maka engkau akan menang. Karena itu hari ini perkatakan pada dirimu, apapun masalahku,
Aku memilih untuk bersuka cita. Aku memilih tidak kehilangan damai sejahtera. Aku memilih untuk hidup di dalam sukacita yang dari Tuhan. Maka besarlah kekuatanmu. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau percaya bahwa sukacita yang dari Tuhan itu kekuatan bagi kami. Biar kami terus tinggal di dalam kekuatan-Mu ya Bapa. Biar kami terus ada di dalam Engkau Tuhan. Mari kita katakan bersama pujian ini sebagai kekuatan bagi kita saudara. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka, ku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku berserah. Ku angkat tanganku apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Lebih lagi katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu Tuhan. Oh, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacita kami di dalam-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi kami mau percaya, kami mau berserah. Oh, terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk terus bersukacita di dalam segala keadaan. Bersukacitalah dalam Tuhan senantiasa. Di dalam Tuhan. Kami mau bersukacita di dalam Engkau karena kebenaran-Mu, karena firman-Mu yang menjadi jaminan bagi kami. Kami tidak ingin bersukacita karena perkara-perkara dunia yang sementara ini. Kami bersukacita karena kami percaya pada Engkau. Kami percaya pada firman-Mu. Kami tahu harta, kekayaan semua akan tergoncangkan dan bisa berubah. Tapi firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Karena itu hamba berdoa, Tuhan beri kekuatan kepada semua anak-anak-Mu. Mereka yang setia bangun di pagi hari mencari wajah Tuhan. Damai sejahtera sukacita yang dari Tuhan melimpah atas hidup kami. Bahkan kami percaya ketika kami bersukacita, kekuatan yang dari Tuhan itu melimpah dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Mereka yang setia mencari wajah-Mu, mereka yang bekerja, sekolah, kuliah, bahkan ibu-ibu rumah tangga, dimanapun berada, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berserah kepadamu. Damai sejahtera sukacita, kesehatan, kekuatan Tuhan terus limpahkan. Menghadapi setiap persoalan beban hidup, ada kemenangan demi kemenangan. Berkati juga Bapa untuk setiap mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, Tuhan Engkau beri kelegaan. Bahkan setiap mereka yang hari-hari ini dalam keadaan sakit, Tuhan juga beri penghiburan. Hamba berdoa untuk setiap mereka Bapa yang hari ini Tuhan terus mengharapkan pertolongan dan uluran tangan Tuhan. Bekerjalah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga yang berulang tahun pada hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Tuhan menjagai langkah setiap anak-anak-Mu Bapa. Berkati Tuhan setiap mereka
yang sungguh-sungguh mencari wajah-Mu. Kami percaya tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Jauhkan bangsa ini dari kerusuhan, pertikaian, bahkan semua hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kami berdoa pemerintahan di bangsa kami adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan juga memberkati semua benua-benua yang ada di dunia ini. Biarlah pertobatan demi pertobatan terjadi di dalam hidup kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami hari ini, kami tahu dalam nama Yesus ada jalan keluar. Mari kita berdoa Bapa kami saudara. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus atas kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya